Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kak, apa itu Kak? Kak Sin, Ya, ini tadi di jalan waktu mau berangkat itu kok nemu ini Kak Sin. Kalau tidak salah ini Hulk ya? oh ini Incredible Hulk Pak. Oh, incredible Iya ya? Kak. Wah, luar biasa. Tapi jangan salah, kita juga punya sesuatu yang incredible. Kita juga punya Tuhan yang luar biasa, Ya. melebihi dari apapun. Ya, ya, betul. Jangan salah juga, Ya, kita anak-anak Tuhan juga bisa luar biasa, bisa incredible. jos. Salah satu caranya jangan nakal, Ya. tidak boleh nakal. Kemudian tidak boleh cengeng Ya, dan juga tidak boleh malas. ya. Nggak boleh nakal, cengeng, males. Iya. Ya. Tapi sebelumnya, yuk kita salam-salam dulu. Kita sapa. Halo Siloh Kids. Halo Siloh Kids. Selamat pagi. Pagi. Dimanapun kalian berada, kakak yakin, Kak Sin, Kak Eru yakin bahwa kalian sudah mempersiapkan diri kalian, sudah mandi, sudah siap duduk mendengarkan, duduk menyaksikan puji-pujian dan juga nanti siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan boleh bangun, menghirup udara segar pagi hari ini Tuhan. Sungguh itu merupakan suatu kasih yang Kau berikan yang sangat luar biasa yang boleh kami syukuri Tuhan tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan setia Tuhan. Kami juga mau Tuhan nurut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kak Sin, tadi salah satu supaya kita menjadi incredible kan tidak boleh nakal, terus Cengeng. tidak boleh cengeng dan juga tidak Malas. boleh malas. Ya. Ini ada lagunya loh. Ya. Gimana? Wow, lagunya bagus sekali. Kalau gitu kita nyanyikan saja. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Tuhan angkat tangkauku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Tuhan angkat tangkauku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia karena Yesus angkat akalku
laut, yur buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, yur buang ke laut, yur buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, yur buang ke laut, yur buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, yur buang ke laut, yur buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Nah, Kasin, Ya. ini sebelum kita melanjutkan puji-pujian, ada adik-adik kita yang mau membaca firman dan juga mau memuji buat Tuhan. Yuk kita saksikan dulu. Teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti sehat dan diberkati ya. Kita baca firman Tuhan ya. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Wah, ternyata mulut kita luar biasa. Tuhan taruh kuasa untuk mengalahkan lawan. Ayo teman-teman, kita gunakan mulut kita untuk berkata-kata positif dan kata-kata yang baik, dan jauhkan dari kata-kata yang jahat dan kata-kata yang kotor. Tuhan akan pakai mulut kita dengan dahsyat. Amin. Terus semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Dia bernama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Dia bernama Tuhan dipuji. Kak Sin, Ya. sudah ada yang membaca firman, juga sudah ada yang memuji buat Tuhan. Itu juga merupakan salah satu cara supaya kita bisa menjadi incredible. Ya, itu ada lagunya juga. Yuk kita nyanyikan itu aja yuk. Yuk. Doa, baca kitab suci, jangan sampai ketinggalan. Itu supaya kita intim dengan Tuhan. Karena intim dengan Tuhan membuat kita menjadi luar biasa. Ayo kita nyanyikan itu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci,
berdoa, baca kitab suci, doa tiap hari, itu adalah suatu upaya kita intim dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan supaya kita menjadi luar biasa. Nah, ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang sungguh luar biasa mengenai ketaatan, keintimannya. Bahkan apapun. Aku tahu itu. Jangan ditebak dulu. Ya. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, dia pasti laksanakan tanpa bertanya apa maunya. Juga dia tidak mau bertanya apa yang nanti ada di belakangnya. Yang penting apa yang diperintahkan Tuhan, dia laksanakan. Aku tahu. Tahu enggak siapa itu? Tahu. 3 huruf. Iya. Nuh, dapat hadiah nanti Hulknya buat Kak Sin. Yuk kita nyanyikan itu yuk. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Kita ulangi lagi yuk. Nabi Nuh dan anaknya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang selamat. Itu salah satu ketaatan yang ditunjukkan oleh Nuh. Ya. Dia nurut apapun yang Tuhan perintahkan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, kita akan meneladani seseorang yang sangat setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah menghitung untung rugi. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seperti seorang wanita ini di dalam lagu ini. Yuk kita nyanyikan. Setelah itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Sin akan berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
kami yang berada di surga, kami bersyukur kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi seperti wanita yang duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Ingin mendengar akan sabda-Mu, ingin mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertancap di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan anak-anak ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu, pakai guru sekolah minggu yang telah Engkau persiapkan untuk melayani ya Tuhan. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, masih semangat? Semuanya sehat ya? Ada mama papa di rumah? Yuk, yang masih semangat kita tepuk Yesus dulu sekali yuk. Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya, oke adik-adik hebat. Ayo. Sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis ya. Kak Iin punya, kita mau main tebak-tebakan dulu. Adik-adik di rumah tebak ya. Petunjuknya adalah ini seputar nama hewan. Nah, adik-adik di rumah tebak yang keras ya kalau tahu ya. Cepet-cepetan ya. Oke. Yang pertama, hewan ini berbulu. Lalu dia kalau mau berjalan itu nggak pakai jalan, lompat. Kakinya ada 4, lalu telinganya panjang. Apa ya? Apa Dede? Iya, kelinci. Betul banget. Yuk, lagi ya. Binatang ini adik-adik besar badannya, lalu kakinya 4 juga, tapi matanya sipit. Lalu ekornya kecil, lebih kecil dari hidungnya panjang. Apa yuk adik-adik? Apa ya? Gajah, betul banget. Ini gambar gajahnya ada ya? Wah, baru jalan-jalan sama anaknya, gajah badannya besar. Iya, oke. Lagi ya adik-adik. Yang belum jawab ya. Binatang ini berbulu. Binatang ini macam-macam jenisnya. Binatang ini terbang. Apa ya adik-adik ya? Burung, iya burung. Ini Kak Iin juga punya ada gambar burungnya. Ini dia, suaranya bagus banget. Iya, lagi ya adik-adik, lagi ya. Ada lagi. Apa ya? Binatang ini sayangnya adik-adik gak ada di Indonesia. Apa ya? Tapi berbulu juga. Lalu melompat-lompat juga. Nah, uniknya adik-adik binatang ini kalau dia punya anaknya disimpan. Di mana ya? Oh, bukan di mulutnya, itu ikan. Disimpan dia punya kantong. Lalu jalannya lompat-lompat. Apa ya adik-adik? Tahu nggak? Nggak ada di Indonesia loh. Apa? Ini gambarnya? Iya, kanguru. Wah, adik-adik hebat ya. Tahu semua ya nama-nama binatang ya? Wah, hari ini tapi nggak banyak-banyak biar waktunya nggak banyak ya. Nah adik-adik, di Alkitab dibahas juga loh tentang hewan-hewan. Apa ya? Yuk kita saksikan yang berikut ini yuk. Silakan. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Karena bumi
penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakai. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Lah, adik-adik, tadi tentang apa ya? Iya, cerita tentang Bapak Nuh. Tadi Kak Heru dan Kak Sindyong juga sudah sebut. Hari ini kita belajar tentang Bapak Nuh. Adik-adik lihat gak tadi? Itu namanya apa ya yang dibangun sama Bapak Nuh? Namanya bahtera. Iya, namanya bahtera. Kalau kita sering sebutnya itu kapal adik-adik. Karena di air ya. Waktu itu disebutnya bahtera. Karena memang bentuknya unik dan namanya bahtera. Adik-adik tahu nggak besarnya bahtera itu berapa? Di Alkitab dicatat pakai hasta. Tapi kalau meter adik-adik panjangnya berapa adik-adik? 135 meter. Wih, seberapa adik-adik? Itu gede banget loh adik-adik. Berapa kalinya gereja ini? Lalu lebarnya ini. Lebarnya 22,5 meter. Waduh, Kak Iing kok belum bisa bayangin ya. Besarnya seberapa ya? Lalu tingginya adik-adik. Tingginya 13,5 meter. Itu besar sekali adik-adik. Dan adik-adik tahu apa yang bikin hebat?
waktu itu Bapak Nuh belum tahu loh bahtera itu seperti apa, kapal besar itu seperti apa. Tapi hebatnya adik-adik, Bapak Nuh bisa membuat bahtera tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Waktu itu Tuhan berfirman, lalu Bapak Nuh bikin tepat persis, gak ada yang melenceng. Hebat ya adik-adik Bapak Nuh ya. Bapak Nuh orang yang taat, tepat seperti yang Tuhan katakan. Itu namanya taat. Wih, Bapak Nuh ternyata orang yang taat adik-adik. Lah, yang bikin hebat lagi adik-adik, bikin bahtera sebesar itu adik-adik, dulu belum ada peralatan modern loh. Belum ada alat penebang pohon yang bunyi krek krek krek, belum ada adik-adik. Mereka pakai kapak gitu ya. Akhirnya adik-adik mereka bikin bahtera ini, diperkirakan adik-adik kira-kira 40 atau 50 tahun, bahkan mungkin bisa 100 tahun loh adik-adik sampai bahtera ini jadi. Aduh, lama banget ya adik-adik. Sementara Bapak Nuh bikin bahtera adik-adik, apa yang bikin sulit? Ternyata adik-adik, hidup Bapak Nuh gak mudah loh waktu itu. Banyak orang yang apa adik-adik? Mengejek Bapak Nuh. Mereka bilang, aduh Bapak Nuh ngapain bikin seperti itu? Tadi adik-adik sudah lihat ya di videonya ya. Gak mudah loh adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang pernah diejek? Ada? Siapa di sini adik-adik yang pernah dikucilkan sama teman-teman? Ada? Gak enak ya adik-adik. Kak Iin mau belajar mengerti. Kondisi seperti itu sangat tidak enak. Seberapapun usia adik-adik, kalau enggak dianggap sama teman-teman, kalau diremehkan, kalau diejek, enggak ada yang suka. Dan pasti kita sedih. Ya, adik-adik, tapi berita gembiranya hari ini, yuk adik-adik jangan bersedih lagi. Ternyata Bapak Nuh juga mengalami. Dia diejek habis-habisan sama orang-orang. Bukan hanya 1-2 orang loh adik-adik. Seluruh dunia selain keluarga Bapak Nuh mengejek Bapak Nuh semua. Rasanya seperti apa adik-adik? Tapi tahu nggak adik-adik? Bapak Nuh tetap taat. Sambil diejek, sambil mengerjakan bahtera selama puluhan tahun. Bayangkan kalau kita diejek adik-adik selama bertahun-tahun. Kita bisa kuat nggak ya? Kita mau sekolah lagi nggak ya? Mau ketemu teman-teman lagi nggak ya? Ya adik-adik, Bapak Nuh ini bertahan. Dia tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan Yesus, mengerjakan dengan tepat apa yang dikatakan Tuhan. Sampai akhirnya apa adik-adik? Yang terjadi, bahtera itu jadi. Lalu siapa yang masuk bahtera adik-adik? 8 orang, yuk disebutkan siapa ya? Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya, 8 orang. Beserta apa? Jangan lupa adik-adik tadi. Binatang-binatang yang tadi kita sebut dan yang belum kita sebut. Semua diperintahkan Tuhan juga masuk ke dalam bahtera. Sepasang-sepasang gitu ya adik-adik. Supaya mereka terpelihara hidupnya. Singkat cerita adik-adik, mereka selamat. Dan bagaimana nasib mereka adik-adik yang suka mengejek, yang suka melakukan kejahatan, yang gak mau dengar firman Tuhan, yang gak mau taat sama Tuhan Yesus. Apa nasib mereka adik-adik? Mereka terbawa air sampai binasa. Alkitab mengatakan waktu air bah datang adik-adik, gak ada yang tersisa. 1 orang pun kecuali yang di dalam bahtera. Binatang yang bernafas, orang semuanya. Air itu bisa setinggi gunung adik-adik. Dan mereka gak ada yang bisa bertahan. Akhir cerita Bapak Nuh apa adik-adik? Intinya semua orang yang taat sama Tuhan Yesus akhirnya selamat. Tapi orang yang gak mau taat, gak mau cinta sama Tuhan Yesus. Walaupun Bapak Nuh adik-adik selama diejek itu adik-adik, Bapak Nuh tetap memberitakan kebenaran, tapi mereka nggak mau dengar, ya mereka nggak mau dengar itu. Akhirnya apa adik-adik?
mereka binasa. Aduh, sedih ya adik-adik ya. Anak-anak kecil hanyut, papa mama hanyut, rumah-rumah hanyut, gak ada yang tersisa. Dan kalau Kak Iin tanya hari ini, adik-adik mau pilih seperti siapa? Tahu jawabannya ya adik-adik? Siapa yang mau selamat? Siapa yang mau hidup kekal? Iya, kita semua. Kita semua adik-adik. Tapi apa kuncinya? Yuk kita belajar dari Bapak Nuh. Ternyata Bapak Nuh adalah orang yang taat. Bener gak sih Kak Iin? Yuk kita cek di Alkitab yuk. Alkitab yang selalu berkata benar. Yuk buka sama-sama Kak Iin yuk. Di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Yuk adik-adik sudah ketemu? Baca sama-sama Kak Iin ya. Dengan suara yang keras. Walaupun adik-adik di rumah baca yang keras ya. Yuk 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Loh adik-adik, Alkitab yang mencatat dan tidak pernah salah. Nuh 1 yang pertama, dia orang yang benar. Yang kedua adik-adik, ternyata Nuh itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Loh ternyata ini loh adik-adik kuncinya. Kenapa ya Nuh itu kok bisa taat? Kok bisa bertahan ya adik-adik? Diejek sedemikian rupa. Tetap taat sama Tuhan Yesus. Enggak terus ikut-ikutan jadi aku mau jadi seperti kayak kamu aja deh. Tuhan Yesus juga belum mesti turunin air bah. Aku juga belum pernah lihat sih. Iya ya, gak usah diterusin deh bikin air bahnya. Air bahteranya. Enggak, Bapak Nuh tetap taat. Kok bisa adik-adik? Ternyata adik-adik kuncinya. Ditulis di Alkitab, Bapak Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah ini harus kita tiru adik-adik. Supaya kita dimampukan juga hidup taat seperti Bapak Nuh dan keluarganya. Dan kalau kita hidup taat, kita akan selamat, mendapat hidup yang kekal. Lah, bergaul itu terus seperti apa ya Kak Iin ya? Bergaul itu apa sih? Makanan atau bukan ya? Bergaul itu apa ya adik-adik ya? Wah, bergaul itu kurang lebih seperti ini adik-adik. Bergaul itu berteman. Adik-adik siapa di sini yang punya teman di rumah? Saya. Semua punya teman ya? Semua punya sahabat ya? Nah bergaul itu adik-adik artinya bersahabat. Seperti kalau adik-adik bersahabat sama teman kalian. Bukan berarti Nuh bergaul dengan Tuhan lalu Nuh datang ke surga atau Tuhan yang ke bumi lalu main sepedaan bareng. Bukan seperti itu. Tapi apa adik-adik? Hatinya Nuh itu cocok sama hatinya Tuhan. Karena Nuh sering bergaul. Caranya adalah Nuh sering diam, duduk bareng menyediakan waktu untuk Tuhan. Nuh sering apalagi adik-adik? Sering ngobrol sama Tuhan Yesus. Walaupun mungkin gak selalu terdengar suara Tuhan, tapi Nuh tetap ngomong sama Tuhan. Nah itu bergaul adik-adik. Kalau adik-adik berteman sama sahabat, paling suka kalau apa? Iya, kalau main bareng kan? Itu namanya bergaul. Kalau teman gak pernah main bareng, namanya bukan bergaul, bukan berteman. Kalau sama sahabat adik-adik mestinya, aduh kok kangen ya lama gak ketemu. Kalau Kak Iin tanya, adik-adik kangen sama sekolah, pelajarannya apa sama temannya? Sama temannya. Bisa ketemu sama teman-teman. Apalagi sahabatku itu loh Kak Iin.
Kalau ketemu sama dia, aku bisa main bareng, aku bisa cerita macam-macam. Itu kalau sama sahabat. Asik kan adik-adik? Wah, hari-hari ini banyak yang punya BFF gitu ya. Apa ya itu ya? Best friend forever gitu ya. Sahabat. Nah, kalau adik-adik suka dengan sahabat, yuk sekarang yuk waktunya bersahabat yuk sama Tuhan Yesus. Caranya nggak sulit, sama persis kalau adik-adik berteman sama sahabat kalian. Artinya apa? Yuk yang pertama, sediain waktu bareng yuk sama Tuhan Yesus. Kalau sahabat kalian baru pergi jauh dan gak pernah ketemu, kangen gak? Aduh, Meme perginya kok lama banget sih, ayo main bareng, aku pengen cerita nih. Gitu ya. Halo Kak Joli, halo Kak Osi, kok perginya kok lama banget sih, main bareng yuk, main bola yuk. Kangen nih, gitu ya. Ayo adik-adik, mulai sekarang ikut-ikutan Bapak Nuh yuk. Bergaul sama Tuhan Yesus. Yang pertama, adain waktu dengan Tuhan Yesus. Caranya, yuk baca Alkitab, berdoa. Itu waktu yang sendiri, tanpa adik-adik sama nonton TV, enggak. Sama makan ya Kak Iin, enggak. Waktu sendiri itu benar-benar adik-adik dengan Alkitabnya, adik-adik dengan puji-pujiannya, itu sendiri. Yang kedua, yuk adik-adik belajar ngobrol sama Tuhan Yesus. Kalau sahabat kalian di dunia ini gak pernah diajak ngomong, betah gak sama kalian? Enggak ganti temen aja. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus senang diajak ngobrol adik-adik. Caranya gimana? Caranya begini, kalau adik-adik sedang merasakan sesuatu, yuk ngomong sama Tuhan. Gak perlu keras-keras adik-adik, gak perlu Tuhan Yesus, gitu, gak perlu. Adik-adik ngomong aja dalam hati boleh, Tuhan, kok aku pengen main ya Tuhan. Tuhan, aku kok baru sedih ya Tuhan. Hari ini temanku menyakiti hatiku. Atau bahkan adik-adik, kalau kalian pengen marah, kalian juga bisa bilang sama Tuhan Yesus. Adik-adik jangan khawatir, jangan takut, Kak Iin nanti Tuhan Yesus dengar enggak? Dengar. Suara terkecil adik-adik, bahkan yang di dalam hati pun yang tak terucap, itu terdengar keras di surga. Terdengar sangat keras di telinga Tuhan Yesus. Mulai sekarang yuk adik-adik, belajar apa-apa cerita ya sama Tuhan ya. Tuhan seneng banget kalau diajak ngobrol sama adik-adik. Tuhan Yesus jangan dicuekin. Di surga adik-adik, Tuhan Yesus nungguin loh. Tuhan Yesus gak sibuk sama hal lain loh. Di surga ngapain tuh adik-adik Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu duduk nungguin adik-adik datang. Cuma itu. Tuhan gak nungguin nilai baiknya adik-adik, tapi itu penting. Tuhan gak nungguin adik-adik sukses dulu baru Tuhan senang. Enggak. Yang Tuhan tungguin apa adik-adik? Adik-adik datang sendiri, berdua, ngobrol, nyembah Tuhan. Itu Tuhan senang banget. Ya, adik-adik itu namanya bergaul. Adik-adik ingat ya, gampang sekali. Seperti kalau kalian berteman dengan sahabat kalian. Itu juga bergaul dengan Tuhan Yesus. Yesus sahabat sejatimu adik-adik. Suatu saat adik-adik, teman kita bisa meninggalkan kita. Yang kita sebut sahabat nih adik-adik, suatu kali bisa mengejek kita, bisa menyakiti kita. Tapi yang namanya Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Pagi ini adik-adik, Kak Iin cuma pengen adik-adik tahu. Kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang sama adik-adik.
sama kalian yang remaja di rumah. Dengar anak-anak remaja, Tuhan gak menunggu engkau sampai sukses dulu. Tuhan hanya menunggu engkau untuk datang. Hari-hari ini apa yang engkau utamakan? Apakah itu masih Yesus? Yuk, Tuhan menunggu engkau untuk datang. Mari adik-adik yang paling kecil, jangan khawatir adik-adik. Bahkan engkau yang belum bisa bicara, Allah mengerti hatimu adik-adik Batita. Anak-anak yang SD, anak-anak yang remaja, Allah tahu pergumulanmu. Ayo datang, datang pada Tuhan Yesus. Mari bergaul dengan Dia. Adik-adik, pagi ini Kak Iin punya satu lagu. Kita belajar sama-sama ya. Yuk adik-adik yang belum bisa baca teksnya ya. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Yuk baca sama-sama ya. Mari musik. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Lagi katakan Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Adik-adik tahu artinya ya? Lagu ini romantis sekali. Kalau Kak Iin nyanyi lagu ini, kadang-kadang bisa menitikkan air mata. Karena Kak Iin mau mengatakan, Tuhan, aku mau jatuh cinta lagi kepadamu Tuhan. Yuk kita artikan sama-sama ya. Jesus, I'm in love with you. Tuhan, aku jatuh cinta kepadamu. Aku sayang kepadamu Tuhan. Forever I'll be yours. Tuhan, selamanya aku ini milikmu. Lalu you are everything to me. Kaulah segala-galanya bagiku Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang menandingi selain Engkau. Lalu and all I ever need is you. Dan hanya Kau yang ku perlu. Lagu ini sangat indah adik-adik. Dengar adik-adik. Tuhan gak pernah mau satu dari kita pun yang binasa. Seperti orang-orang tadi di waktu zaman Nuh. Orang-orang yang melakukan kekerasan yang gak cinta Tuhan. Ujung-ujungnya adalah binasa. Adik-adik, Allah sangat mengasihimu. Allah gak mengasihi malaikat seperti mengasihi engkau. Dengar adik-adik, waktu malaikat berdosa, malaikat dibuang. Tapi waktu kita berdosa adik-adik, apa yang Dia lakukan? Allah yang memiliki surga yang enak, Dia turun ke dunia. Untuk apa adik-adik? Menyelamatkan setiap kita. Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Para remaja, Allah tahu pergumulanmu. Allah tahu waktu engkau dikucilkan. Allah tahu waktu engkau sendiri dan putus asa. Tapi pagi ini, anak-anak remaja, mari bergaul dengan Allah. Hanya dengan kasih sejati, engkau bisa dipulihkan. Dan siapa yang punya kasih yang sejati itu? Hanya Tuhan Yesus sungguh. Gak ada yang lain. Kuncinya hanya Yesus. Kalau engkau mau punya masa depan yang luar biasa, kuncinya hanya Yesus. Adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang masih sekolah, mungkin kau sedih, mungkin kau diejek, mungkin kau gak punya teman, mungkin kau marah sama keadaan. Tapi pagi hari ini adik-adik, mari bergaul dengan Yesus. Yesus sayang sama engkau. Yesus gak pernah membuang engkau. Bahkan waktu kita berdosa, Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak sayang waktu kita baik. Justru waktu kita berdosa, Tuhan datang dan disalib untuk mengasihi kita.
Yuk nyanyi lagu ini lagi, yuk. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. Amen. And all I ever need is you. Katakan lagi Jesus. Bapak Ibu, ini waktunya kita berjuang untuk anak-anak. Mari berjuang bersama saya juga belajar menjadi orang tua. Kita nggak bisa hanya menghabiskan hari menunggu anak-anak besar menikah dan kita merasa itu puas. Enggak, kita berjuang melawan kekuasaan kegelapan. Kita berebut di mana nanti anak kita akan berada. Masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu, kita nggak bisa santai. Hari-hari ini kita butuh berjuang. Mari Bapak Ibu doakan anak-anak. Mari berjuang. Yuk kita dulu yang bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Mari anak-anak bersama orang tua. Yuk katakan sekali lagi, aku cinta Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang aku perlu. Sekali lagi dengan lembut dan kita akan berdoa. Jesus, I'm in love with you. Amin, sayang Tuhan. Aku sayang Engkau Tuhan. Katakan dengan lembut adik-adik, aku sayang Engkau Tuhan Yesus. Everything to me and all I ever need is you. Gak ada yang lain Tuhan. And all I ever need is you. Tuhan Yesus, kami sayang Engkau. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami ternyata sudah jauh dari Engkau. Yang kami sayangi handphone kami,
Yang kami cari setiap waktu, mainan kami. Yang kami rindukan, kekasih jiwa kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama berkata, Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Sentuh hati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mencintai Engkau lagi Tuhan. Kami bisa bergaul intim dengan Engkau Tuhan. Supaya kami dimampukan hidup taat Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Bukan karena kami takut binasa Tuhan, tapi kami mau taat akan kebenaran-Mu. Karena kami mencintai Engkau Tuhan. Kami tidak takut neraka karena neraka bukan untuk kami. Tapi kami melakukan firman-Mu, kami taat. Karena kami sayang sama Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Bapak, mampukan setiap orang tua di rumah Tuhan. Untuk menjadi contoh bagaimana kami bergaul intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memampukan setiap kami. Anak-anak yang terluka, anak-anak yang sering diejek atau dibully, atau ada anak-anak remaja yang tidak saat ini merasa nggak punya masa depan. Hanya kasih-Mu yang sanggup memperbarui mereka. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, jamah mereka dengan kasih-Mu. Mereka akan pulih karena kasih-Mu membalut mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami semangat bersama dengan Engkau. Kami bergaul dengan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana sih Lohkit? Luar biasa kan? Jelas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Firman yang disampaikan juga, wah, pokoknya di sini tuh. Makanya jangan lupa minggu depan di channel yang sama, jam yang sama, pandangi terus. Dan jangan lupa anjuran pemerintah, nih ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun. Sampai jumpa minggu depan.